Shalom, Horas. Perkenalkan, nama saya Presiden Rizky Lubis. Alamat saya atau daerah tempat tinggal saya itu Garuga, Kecamatan Sebargo. Ya, nah sekarang saya mau bercerita tentang cerita iman saya ketika saya terkena malapetaka. Jadi ceritanya itu saya masih berumur 8 tahun waktu itu kan. Nah waktu pas hari Minggunya itu saya, ibu saya, abang saya, sama adik saya itu pergi ke ladang. Nah, ke ladang itu bukan untuk kerja, tapi pas waktu itu masa mau panen. Nah, kami mau lihat kondisi tadinya udah gimana kan. Sampailah kami di kebun kan. Di situ kami keliling-keliling kebun itu, lihat padinya gimana. Nah, beberapa jam kami lakukan kayak gitu, keliling-keliling. Nah, kami balik mau pulang lah ke rumah. Nah, sambil berjalan mau pulang itu ibu saya bilang sama saya, Pemi, nanti kita mau ambil daun singkong di bawah durian itu, kata ibu sama saya. Terus saya bilang, ya bu, nanti kita ambil. Nah, sambil berjalan terus berjalan, tibalah kami di bawah durian ini. Nah, di bawah durian inilah ada daun singkongnya yang mau diambil. Nah, batang durian ini juga gede, tinggi. Nah, udah berbuah juga. Udah berbuah juga pohonnya. Nah, sambil ambil daun singkong itu, saya sama abang saya mau cari durian sekalian. Nah, ibu saya udah pergi ke pojok itu, karena di bawah durian itu banyak sekali daun singkongnya. Jadi ibu saya sama adik saya menjauh dari bawah durian itu, udah pergi agak menjauh lah dari kami. Nah, saya sama abang saya waktu itu masih cari duriannya sambil ambil daun singkongnya. Nah, udah lama kami cari gak ada juga biji duriannya. Nah, udah mau balik kanan. Aku waktu itu mau nemu ibu saya, mau antar daun singkong yang sudah saya ambil waktu itu kan. Nah, saya dengar lah waktu itu ada kayak ranting yang jatuh ya. Persen saya waktu itu cuma sekedar ranting aja, nggak apa-apa itu. Nah, saya lihat ke atas, itu memang ranting yang jatuh, tapi saya nggak kepikiran ranting itu jatuh sama biji duriannya. Saya nggak pikiran ke situ. Jadi saya jalan agak santai lah, udah mau balik itu santai kan. Nah, terus udah mau melangkah menuju saya, situlah saya tertimpa buah durian itu. Mungkin kalau dicek sekarang ini masih, tapi susah ya kalau dicek sekarang. Tapi adalah goresan dari buah durian yang saya alami itu, tertimpahnya. Waktu itu bukan saya aja korbannya, tapi abang saya juga ikut karena kami bersamaan waktu itu. Nah, biji durian itu jatuh kepala saya itu langsung mantul ke paha abang saya. Nah, paha abang saya juga ini kena, berdarah lah langsung, kayak ada cakaran harimau lah ya saya bilang, karena udah panjang lah goresannya kayak gini. Nah, itu saya mau nggak sadar lagi sebenarnya waktu itu. Mau masuk ke bawah durian itu, memang perasaan saya waktu itu udah nggak enak lagi, udah kayak itulah, nggak enak lagi waktu itu masuk ke bawah durian itu. Dan dari perasaan saya nggak enak itu, ternyata saya malah terkena malapetaka waktu itu. Nah, biji durian itu jatuh ke kepala saya, mantul sampai kaki abang saya. Itu saya emang nggak sadar lagi, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Mau lihat juga udah buram kali. Saya rasa waktu itu sudah mau mati lah saya bilang ya, karena mau ngomong juga nggak bisa. Teman-teman bayangkanlah biji durian yang
udah gede kayak gini langsung ke kepala sama ke paha abang saya. Jadi waktu itu memang saya nggak sadar lagi, ibu saya langsung lari ngejar saya, bilang nanya saya, kenapa nak, kenapa bisa kayak gini, kenapa nggak lari tadi, katanya sama saya. Ibu saya tak nangis teruslah sama adik saya yang perempuan. Dipeluknya abang saya, karena abang saya juga ikut dari goresan dari buah durian itu. Abang saya waktu itu saya nggak tahu pergi kemana, tapi abang saya itu obati sendirilah dia, karena dia juga takut, kayak ada prinsipnya juga, kayak ada hantu lah di sekitar itu. Nah, abang saya pergi duluan, ibu saya juga langsung nyuruh adik perempuan saya buat cari daun-daunan yang bisa menghentikan darah agar tidak keluar terus. Nah, adik saya terus lari-lari, saya lihat tapi udah susah, udah buram kali, tapi saya masih lihat dia lari terus mau ambil daun-daunan. Nah, udah ada daun-daun itu, langsung ibu saya suruh dia buat diperas airnya sama diteteskanlah kepada saya. Memang waktu itu saya emang nggak sadar lagi, serius saya nggak sadar lagi waktu itu. Udah ada prinsip mau, bukan prinsip, tapi udah ada kayak perasaan mau mati gitu, karena nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Semualah baju saya berdarah, punggung saya semualah, kayak istilah Jawa kayak mandi darah aku waktu itu. Nah, terus ibu saya peras airnya, terus peras air daun tadi, nah diterus kena ke kepala saya. Ibu saya itu waktu itu nangis terus, nak kenapa kayak gini nak, kenapa, katanya terus sama saya. Nah, udah mau pulang itu ibu saya langsung gendong saya, terus larilah kami, terus lari ibu saya langsung lari. Sebenarnya waktu itu saya bilang sama ibu saya, mak udahlah nggak apa-apa itu turun aja di sini. Itu waktu itu saya bilang, karena memang saya waktu itu udah setengah mati, saya bilang udah setengah hidup atau setengah mati, bingung saya. Tapi itulah kesadarannya itu, saya bilang saya sudah mati, saya bilang, karena mata saya udah buram, nggak bisa lihat apa-apa lagi. Bukannya pingsan, tapi udah buram kali mata saya nggak bisa lihat apa-apa terus. Sampai ibu saya bilang, nggak dang mau gue emang beta mah belum doi ini Tuhan ini nak si maturasu matua umaku, jadi dibuan mau terus tuh puskesmas. Nah, jadi saya bersyukur atas kuasa Tuhan yang saya terima. Saya diberkati terus, dan Tuhan memberikan saya kesempatan hidup agar saya bisa lebih mengenal Tuhan lagi. Nah, waktu itu saya termasuk sekolah minggu yang jarang pergi ke gereja, tapi setelah itu sampai sekarang mungkin kalau bilang saya nggak pernah absen ke gereja ataupun kegiatan organisasi gereja. Itu janji saya sama Tuhan. Tuhan, kalau saya masih hidup, saya akan rajin ke gereja. Sampai sekarang, terima kasih buat Tuhan, saya diberkati terus, saya ditemani terus sampai sekarang. Mungkin kalau dibilang gak pernah aku absen kalau ke gereja ataupun kegiatan atau organisasi di gereja. Saya bersyukur sekali sama Tuhan. Saat situ saya merasa memang kuasa Tuhan itu memang besarlah kepada saya diberkati, ditemani saya. Dan seperti saya bilang tadi, Tuhan itu memberikan kesempatan hidup buat saya agar saya lebih mengenal Dia lagi. Jadi saya mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Tuhan. Doa saya waktu itu dikabulkan dan saya bisa sampai sekarang ini. Itu semua atas kuasa dan anugerah Tuhan yang saya terima. Jadi terima kasih. Cukup sekian tentang cerita iman saya ketika saya diselamatkan oleh Tuhan yang telah terus menemani